Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Keisha Zahra Latifah. Saya berasal dari program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait kewarganegaraan digital, hak-hak warganegara digital dan juga kewajiban warganegara digital, serta mengapa kewarganegaraan digital itu sangat penting di era digital saat ini. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak video ini. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kehidupan kita tak lagi hanya terbatas pada dunia fisik. Kini kita hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Indonesia dengan keindahan alamnya yang luar biasa menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Namun sama halnya dengan dunia digital yang juga menawarkan peluang tak terbatas. Dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, kita terhubung oleh teknologi yang membuat segala sesuatu menjadi lebih dekat dan mudah diakses. Namun dengan kemudahan ini juga datang tanggung jawab yang besar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, penting bagi kita untuk memahami apa itu kewarganegaraan digital. Bagaimana kita sebagai warga negara digital bisa berperan aktif, bertanggung jawab dan bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Dunia maya yang begitu luas ini menawarkan kebebasan, tetapi juga memerlukan kesadaran dan sikap yang bijak agar kita bisa menciptakan ruang yang aman, sehat dan penuh penghormatan satu sama lain. Seperti keindahan alam Indonesia yang memerlukan upaya untuk dilestarikan, dunia digital pun memerlukan kesadaran kita untuk dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Mari kita bahas bersama bagaimana kita bisa menjadi warga negara digital yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga privasi, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan digital yang positif bagi kita semua. Oke, jadi apa sih kewarganegaraan digital itu? Jadi, kewarganegaraan digital itu adalah suatu pemahaman yang merujuk pada pengamalan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam ruang digital atau dunia maya. Sama seperti kewarganegaraan di dunia nyata, kewarganegaraan digital juga mengatur bagaimana kita berinteraksi, menggunakan teknologi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik yang ada di dunia maya. Di era digital ini, kita tidak hanya terhubung dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, tapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memungkinkan kita untuk bertanggung jawab dalam bertindak. Kewarganegaraan digital ini mencakup banyak aspek, mulai dari bagaimana kita berinteraksi secara etis di dunia online, hingga bagaimana kita melindungi data privacy dan pribadi kita. Oke, materi yang kedua, yaitu hak-hak warga negara digital. Sebagai warga negara, tentunya kita memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi. Hak-hak yang kita miliki antara lain sebagai berikut. Apa aja sih hak-hak yang kita miliki? Yang pertama, hak untuk mengakses informasi. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita berhak mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang dapat meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan kita. Informasi di dunia maya harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Selanjutnya, hak yang kedua. Hak yang kedua itu adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan digital. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam diskusi atau forum digital seperti di media sosial, di blog, atau platform lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk menyuarakan pendapat dan berdiskusi dengan orang lain. Yang ketiga, hak untuk privacy. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita memiliki hak untuk melindungi informasi kita sendiri atau informasi pribadi yang kita unggah di dunia maya. Tidak ada orang atau pihak yang berhak mengakses data pribadi kita tanpa izin atau persetujuan kita. Nah, kemudian materi yang ketiga adalah tentang kewajiban warga negara digital. Apa aja kira-kira? Yuk, simak penjelasan saya. Oke teman-teman, jadi sebagai warga negara digital, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga etika dan perilaku kita di dunia maya. Beberapa kewajiban yang perlu kita penuhi adalah yang pertama, menghormati hak orang lain. Kita harus menghindari perilaku yang merugikan orang lain, seperti cyberbullying ataupun penyebaran hoax. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan hormat baik secara online maupun offline. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi secara bijak. Nah, gimana sih? Menggunakan internet dan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab itu sangat penting. Jangan sembarangan membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Sebarkan informasi yang benar, yang sudah akurat, dan juga bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu ada melindungi privasi dan juga data pribadi.
Kita, diri sendiri harus menjaga keamanan data pribadi kita dan juga orang lain, serta menghindari membagikan informasi yang bisa disalahgunakan. Gunakan kata sandi yang kuat dan juga pastikan bahwa kita telah mengatur privasi kita di media sosial. Yang keempat, mengikuti aturan dan regulasi dunia digital, karena setiap platform digital memiliki kebijakan dan aturan yang perlu dipatuhi. Sebagai warga negara digital yang baik, kita harus mematuhi aturan tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Oke, materi selanjutnya ada terkait etika digital. Jadi, etika digital adalah pedoman penting kita dalam menjalani kewarganegaraan digital, karena kita perlu tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain di internet dengan etika yang baik. Seperti yang pertama, ada menghargai perbedaan. Di dunia maya, kita akan menemui berbagai budaya, latar belakang, dan juga berbagai pandangan. Maka, sangat penting untuk kita tetap saling menghormati. Lalu yang kedua, menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Mengapa sih kita perlu menghindari itu? Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran kebencian atau informasi yang menyesatkan yang tentunya akan merugikan diri kita. Oke, materi yang terakhir ada tentang dampak positif dan negatif di dunia digital. Dunia digital membawa banyak sekali keuntungan, seperti memudahkan akses kita komunikasi, akses informasi, dan juga memfasilitasi untuk pendidikan kita. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Apa aja sih kira-kira? Oke, baik. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama, ada penyebaran hoax dan informasi palsu. Tanpa kewarganegaraan digital yang baik, kita bisa terjebak dalam penyebaran berita yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ada penyalahgunaan data pribadi, yaitu informasi yang kita unggah ke internet bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kita untuk memfilter apa saja yang perlu kita upload ke sosial media. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kewarganegaraan digital adalah konsep yang sangat penting di era digital ini. Sebagai warga negara digital, kita memiliki hak untuk mengakses informasi, berpartisipasi, dan juga melindungi privasi data diri kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menggunakan teknologi secara bijak, dan juga menjaga keamanan data pribadi. Dengan meningkatkan kesadaran etis dan bertanggung jawab, kita dapat berkontribusi pada terciptanya dunia maya yang lebih baik, aman, dan produktif bagi semua. Sekian dari saya, Keisha Latifah. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.